Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan amalannya, ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi misalnya dikenal oleh bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia akan bahagia presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ya Ubay, Inna Allaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, hal sammani laka? Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, sama kali, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yakin, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Karena beliau sangat gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya. Orang ikhlas dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amalan-amalan yang dia kerjakan, amalan-amalan ibadahnya, meskipun orang lain tidak ada yang melihatnya, orang lain tidak ada yang memperdulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasannya apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh Nasir As-Sa'di, Abdullah bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah bil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, beliau menyebutkan di antaranya hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu, seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, ketika dia memberikan bantuan berupa materi kepada orang lain, dia ingat bahwa sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan, muamalah dia hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia harapkan hanyalah Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas,
semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mengetahuinya, akan semakin mengenalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak perlu dengan komentar orang lain, dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalannya, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya ujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia pun tahu bahwasanya selain manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fataqaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui amalan dia. Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, bahwa bukan hanya dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak butuh pujian dari orang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya rajulun dzakarallahi khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah, tatkala bersendirian, kemudian mengalirlah air mata, kemudian matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun menangis meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia mendalami mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang, karena dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahagia jika kita mengikhlaskan amalan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun jika kita kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, sibuk dengan cercaan orang lain terhadap kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, karena tidak akan mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak akan mungkin, mustahil. Betapapun baiknya kita, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Allah saja Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, pencipta penguasa alam semesta ini. Allah tidak selamat dari celaan ciptaannya, celaan makhluknya, yang mereka itu mengatakan ya Allah minta. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Mereka mengatakan inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Allah tidak selamat dari cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari celaan kaumnya. Bagaimana lagi dengan kita? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridhal nasi ghaliyatun la tudrak, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya ikatkan hati kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah bahwasanya kita sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahagia, karena Allah yang akan membahagiakan kita, dan kita tidak akan memperdulikan komentar manusia. Allah ta'ala alim bisawab. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat, khususnya bagi al-faqih pribadi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.